Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Naila Rahmah. Saya adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu topik penting dalam bahasa Inggris, yaitu passive voice. Oke, topik ini seringkali muncul dalam teks formal dan penting bagi kita untuk memahaminya karena strukturnya berbeda daripada bentuk umum yang biasa kita gunakan sehari-hari. Oke, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama, apa itu passive voice? Passive voice atau kalimat pasif adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat ini menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokusnya terhadap pihak yang melakukan aksi atau doer of action, bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, atau receiver of action. Maka singkatnya, kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek menerima aksi, bukan melakukan aksi. Nah, fokusnya pun akan kepada penerima tindakan, bukan kepada pelaku. Dan contohnya, Budi makan nasi. Ini pada kalimat aktif. Nah, jika kita ingin merubahnya kepada kalimat pasif, maka menjadi nasi dimakan oleh Budi. Nah, fokusnya kepada penerima tindakan, bukan kepada pelaku. Baik, sekarang kita masuk ke rumus, struktur, dan kategori dalam passive voice. Oke, rumus passive voice adalah subject plus to be plus verb 3. Nah, rumus ini mutlak ya teman-teman. Tapi to be-nya akan beragam sesuai dengan struktur yang kita pakai. Nah, di sini kurang lebih ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama ada simple present. To be-nya adalah is atau am atau are. Yang kedua ada present continuous. To be-nya adalah is atau am atau are plus being. Yang ketiga ada simple past. To be-nya was atau were. Yang keempat ada past continuous. To be-nya was atau were plus being. Yang kelima ada present perfect. To be-nya has atau have plus being. Yang keenam ada simple future. To be-nya will plus be. Dan yang terakhir ada model. Yang to be-nya adalah model plus be. Langsung saja kita masuk ke struktur yang pertama yaitu simple present dalam passive voice. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3. To be dalam simple present adalah is atau am atau are. Oke, contoh yang pertama, people drink coffee every morning. Ini dalam bentuk aktif. Nah, kita rubah ke dalam bentuk pasif menjadi coffee is drunk every morning. Begitu. Contoh yang kedua, they open the shop at 9 a.m. Bentuk pasifnya, the shop is opened at 9 a.m. Atau bisa kita tambahkan by agent-nya. Kalau misalkan dalam contoh yang kedua, jika ditambahkan by agent, maka menjadi the shop is opened at 9 a.m. by them. Tapi jika tidak pun tidak apa-apa. Struktur yang kedua yaitu present continuous dalam passive voice. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3. Nah, to be dalam present continuous adalah is atau am atau are plus being. Contoh yang pertama, dalam bentuk aktif, Mom is cooking dinner. Nah, dalam bentuk pasifnya menjadi dinner is being cooked by mom. Seperti itu. Contoh yang kedua, they are painting the house. Dalam bentuk pasifnya, the house is being painted. Struktur selanjutnya adalah simple past dalam passive voice. Rumus untuk simple past yaitu subject plus to be plus verb 3. To be dalam simple past di sini adalah was atau were. Baik, kita masuk ke contohnya. Dalam kalimat aktif, Budi washed the car yesterday. Nah, dalam bentuk pasifnya menjadi the car was washed by Budi yesterday. Contoh yang kedua, they watched a movie. Dalam kalimat pasifnya menjadi a movie was watched. Struktur yang berikutnya adalah past continuous dalam passive voice. Rumus untuk past continuous di sini adalah subject plus to be plus verb 3. Yang to be-nya adalah was atau were plus being. Kita masuk ke contohnya. She was cleaning the floor. Kita rubah dalam bentuk pasifnya maka menjadi the floor was being cleaned. Contoh yang kedua, my friend were fixing the bike. Dalam bentuk pasifnya, the bike was fixed by my friends.
Oke, kita masuk ke bentuk atau struktur yang selanjutnya, yaitu present perfect dalam passive voice. Untuk rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3. To be untuk present perfect adalah has atau have plus been. Kita masuk ke contohnya. My boss has sent the email. Maka dalam pasifnya menjadi the email has been sent by him. Yang kedua, they have made the cake. Maka dalam bentuk pasifnya menjadi the cake has been made. Kita masuk ke struktur yang selanjutnya yaitu simple future dalam passive voice. Yang rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3. To be untuk simple future di sini adalah will plus be. Oke, contoh yang pertama, she will finish the homework. Maka dalam bentuk pasifnya menjadi the homework will be finished. Contoh yang kedua, they will clean the room. Dalam bentuk pasifnya menjadi the room will be cleaned. Baik, kita masuk ke struktur yang terakhir yaitu modal dalam passive voice. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3. To be untuk modal adalah modal plus be. Dan di antara beberapa modal adalah can, must, might, would, should, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu you must do the task. Dalam bentuk pasifnya menjadi the task must be done. The task must be done. Contoh yang kedua, he can fix the phone. Dalam bentuk pasifnya menjadi the phone can be fixed. Baik. Oke teman-teman, setelah serangkaian pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa passive voice ini dapat digunakan saat fokus kita ingin diarahkan kepada hasil atau penerima tindakan, bukan kepada pelakunya. Nah, strukturnya adalah subject plus to be plus verb 3, yang mana bentuknya menyesuaikan dengan tenses yang digunakan. Demikian penjelasan saya tentang passive voice. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman semua memahami bagaimana cara membentuk kalimat pasif dan kapan sebaiknya kalimat ini digunakan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa.